Dan yang kedua, nah ini, Chopper itu Kristen. Oh, Ya, jadi Chopper itu dia percaya pada kekuatan sebuah salib. Halo semuanya, selamat datang lagi di Den Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai manga atau anime One Piece. Dan di sini masih bersama saya Hans. dan di sini juga ada Handy Jul. Dan kembali lagi, kali ini kita ada di edisi konspirasi ya, Yes, konspirasi. di mana kita akan membahas hal-hal yang mungkin cukup kontroversial tentang teori-teori atau konspirasi yang ada di One Piece. Yes. Kemarin kita sudah sempat bahas beberapa ini ya, tema. Ya, Pernah kita bahas tentang LGBT, terus ada juga tentang waktu itu apa ya? Rasisme ya. ya rasis Anti- terhadap pihak-pihak tertentu, ras-ras tertentu. Oke. Dan kali ini kita akan membahas satu tema yang juga cukup kontroversi ya. Ya, apalagi di negeri ini. Oh, Ya, kita bahas tentang agama di One Piece. yes. Ini kita bahas agama, satu agama atau keseluruhan? Agama secara general, tapi secara khususnya kita bahas apakah One Piece itu melakukan kristenisasi. Wow, rame ini pasti pendengarnya. Sangat menarik untuk diklik. Kristenisasi. Ya, karena memang kalau kita udah membaca yang cukup mementingkan detail-detail, cukup banyak referensi ke ini ya, ajaran-ajaran Kristen atau Alkitab ya. Wow, yes. Nah, itu akan kita bahas. Ya, dan ini event momennya pas ya. Ini menjelang Hari Raya Umat Kristiani juga ini. Ya, ini selepas hari serangan juga menjelang hari raya. Ya, ini sekalian kita menyampaikan turut berduka cita dan selamat merayakan Hari Raya Paskah. Itu yang merayakannya. Ya, bagi yang merayakan. Dan pertama-tama disclaimer dulu aja ya. Jadi ini pendapat kita sangat subjektif. Yes. Dan just for fun aja, nggak usah dianggap terlalu serius ya. Ya, tanpa ada maksud untuk menyudutkan atau apa ya istilahnya? Selain menyudutkan atau menyerang jelek-jelekan pihak manapun. Ya, tidak ada maksud itu. Ini hanya untuk hiburan semata. Ini hanya untuk AdSense. Ya. Oke. Lanjut. Oke. Oh ya, disclaimer kedua, ini akan mengandung spoiler ya. Oh iya, untuk pendengar J-pop yang ngikutin dari nol, mungkin ini mengandung spoiler jadi sebaiknya dihindari. Tapi untuk pendengar umum yang sudah tahu One Piece dan persetan dengan spoiler, gas. Oke. Ya, tadi seperti sudah sempat disinggung di awal, kalau emang secara umum ada beberapa aspek agama-agama yang ada muncul di One Piece ya, karena memang kan Eiichiro Oda membangun dunia One Piece itu berdasarkan dunia nyata ya. Iya. Jadi pasti sedikit banyak ada influence atau pengaruh dari kepercayaan atau agama yang ada di dunia ini. Nah, tapi karena berhubung kita ini dari agama yang itu Kristen, jadi ya kita mungkin lebih menyorot yang itunya ya, yang lebih kita kuasai lah. Ya, lebih aman. Ya, lebih aman buat kita juga. Oke. Oh ya, ini sebelumnya ada berapa poin dulu ini supaya tahu ada gambaran garis besar.
Oke, mungkin sekitar 3 poin aja ya, nggak terlalu panjang. Oke, kita mulai dari poin pertama ya ini berarti. Oke, yang pertama kita akan bahas gimana agama itu digambarkan di dunia One Piece. Atau referensi agama yang ada. Ya. Yang paling obvious ini sih di Skype. Ya, obvious. Karena di situ temanya cukup ini ya, kayak antara manusia dengan dewa. Ya. Jadi kayak apa ya? Di timeline utamanya waktu Luffy ke Skype itu kan bicara tentang dewa seperti Enel atau Gunfall. Tapi di timeline ininya, flashbacknya tentang si siapa namanya, Calgara sama itu Nolan. Ya, Cricket. Itu kan juga masih ada, ya ada elemen-elemen ininya, apa namanya? Dewa. Dewa-dewa juga gitu. Ya, nyembah dewa, kepercayaan. Ya. Dan di sini kita udah bisa melihat kalau Eiichiro itu suka apa ya, kayak memang dia utamanya sih yang di flashbacknya sih. Di ini juga soal dia tuh kayak menantang ya, bukan menentang tapi menantang konsep ketuhanan atau dewa itu sendiri ya kayaknya. Ya, benar-benar. Jadi dia itu kayak secara nggak tahu nih secara langsung atau secara nggak langsung mengkritisi tentang kepercayaan. Apakah benar yang kita percaya selama ini? Ya. Kurang lebih gitu. Kalau di yang flashbacknya itu kan dewanya yang ular besar itu kan memberi korban-korban hidup ke ular itu untuk kesembuhan. Tapi ternyata ada ini obat. Kalau yang di zamannya waktu Luffy datang itu, masa dewa seperti ini Enel yang semena-mena gitu. Iya. Jadi ini sih cukup menarik sih kalau aku lihat ya, di sudut pandang dari cerita ini ya. Tapi ini kayaknya lebih cocok dengan tema ateis. Oh ya bisa juga. Mau ganti? Ya, tapi karena masih ada sangkut pautnya dengan itu, masih bisa masuk lah ini. Oke. Ya udah, lanjut. Ya, jadi itu kalau bicara tentang kayak kepercayaan atau agama, kayaknya di sepanjang One Piece cuma itu aja sih kayaknya. Di Arc Skype aja ada ya. Itu kayaknya ada yang lainnya. Seingatan. Bukan referensi loh ya, tapi kayak ada agama gitu loh di yang memperlihatkan gimana mereka berdoa kepada siapa gitu ya. Kalau di itu kan mereka berdoa, dewa tolong kami gitu kan, ada. Iya, sejauh yang ku ingat sih baru itu sih yang masuk ke temanya sih memang apa? Iya, temanya gitu loh. Mengangkat tentang ketuhanan itu di Skype ya. Kalau yang lain apa ya? Seingatku nggak ada. Ada ini juga kayak waktu di time skip di dunianya Brook. Dunia Brook. Oh, cerita itu ya apa? Itu Brooknya kan kayak apa ya, kayak dipanggil tuh gimana gitu. Cerita pas kepisah. Cerita masing-masing loh. Iya. Itu ada kayak pemuja ritual untuk mensamen itu. Brook itu. Iya itu. Baru ingat. Itu bisa di inilah. Nggak terlalu signifikan ya, karena kurang kelihatan lebih kayak humor gitu ya. Iya, minor soalnya. Ya. Kalau di Skype ya kan dia kayak cerita utamanya gitu lah. Jadi main point. Fokus utama. Ya betul, fokus utama. Nah, dan ini menarik. Jadi walaupun secara kalau di storyline utama seakan-akan kayak Ichiroda itu membuatnya dia kayak menantang konsep agama itu sendiri atau kepercayaan itu sendiri. Tapi sepanjang One Piece ini
nggak sedikit juga referensi-referensi dari agama-agama yang ada di dunia. Salah satu contoh yang paling obvious ini si Sengoku. Oh iya, buah setan. Dosa Ya, nggak itu pakai buah setan karakter agama? itu buahnya tipe apa ya? Hito-hito ya? Iya, human versi ini mitologi. Selain itu ada buah lain nggak yang sampai saat ini yang di reveal? Kalau buah Tipe yang hito-hito yang hito-hito lain sih belum ada kayak. Mythical lain ada tapi Phoenix, QB belum ada yang oh, itu sih. Belum ada yang apa? manusia belum ada lagi ya. Belum ada yang agama-agama. Nah, cerita nanti ada hito-hito tipe Jesus gitu. Kan bisa masuk kan? Maksudnya kan Kekot itu kan manusia kan. ya, Nah, kan di ajarannya kita kan Yesus turun sebagai manusia. Ah, bisa masuk itu harusnya. kekuatannya berjalan di atas air. Ya, bisa memberi makan 5.000 orang. Oke, lanjut. Tapi kalau kalau dari konsep Tuhan yang ada di Skypiea menurutku Oda bukan bukan ngasih tahu kalau dia nggak percaya agama, ngasih tahu kalau sebenarnya agama itu selain agama kita juga nggak boleh melupakan kemanusiaan sih. Soalnya di adegan di Skypiea itu kan itu tuh ditunjukkan meskipun saat-saat terakhir pulau Skypiea mau dihancurkan, mau dipetir itu, semua penduduk sama-sama berdoa. Karena mereka tetap masih percaya bahwa masih ada Tuhan yang sesungguhnya itu. Itu sih menurutku. Oh iya ya, itu juga. Nah, itu bahwa pada akhirnya mereka juga tetap berdoa juga ya. Iya, Ada yang dipercaya juga bisa membantu mereka gitu. berarti Oda Oke, bu berarti Oda bukan ateis, agnostik. harusnya. Bisa jadi, bisa jadi. Ya, tapi kan Ocerda kan kan dia menikah kan. Kalau menikah kan biasanya ada upacara agama gitu kan. Oh, ya kan cuman formalitas biasanya. Oh, Tapi nggak tahu ya. Ini oke oke. kita cuma menerka-nerka aja. Ya, ya mungkin ada yang tahu atau ada mau kasih pendapat, masukan boleh ya. Nanti tinggalkan komen. Tapi mungkin kita bisa googling agamanya Eiichiro Oda apa. Udah pernah lihat cari belum? Belum sih. Coba kamu cari. Ya ini sambil search. Oke. Oke, sambil kita lanjut ke referensi yang lainnya ya. Kalau yang obvious itu kan memang Sengoku, itu dari Buddha ya, Buddhisme ya. Ya, Tapi untuk yang itu kayaknya apa ya? Lebih ke dewa-dewa gitu sih. Jadi ya bukan bisa dibilang kayak agama juga ya. Soalnya kalau kayak Buddha kan, Buddhisme kan masih ada sampai sekarang kan. Tapi yang lain tuh kayak contohnya ini senjata rahasia, ada Pluton, Poseidon, satunya apa? Uranus, Uranus. Ya, itu kan nama dewa-dewa di Yunani. Tapi beda cuy. Kalau dewa di Yunani kan emang dia konsepnya emang ada orang beragama itu yang masih nyembah dewa-dewa itu di Yunani. Atau kan itu kayak mitologi Ya aja. memang sekarang udah nggak ada. Iya kayak dulu sih mungkin dulu ada ya, tapi karena mungkin sudah nggak tahu gimana, mungkin tergerus zaman jadi kayak mitologi atau legenda gitu aja sih. Tapi kayaknya sih dulu ada kan Ya nggak tahu ya. Olympus gitu-gitu. Oh ini loh, aku udah search. Ini agak abstrak juga, saya juga bingung ini. Artinya apa? If Oda is religious, the chance are he is either Buddhist or a follower of Shinto, but he has stated he's not religious. Ini hasil search pertama di Ya, Google sih. oke. Nah, jadi kemungkinannya antara dia Buddha atau Shinto.
Tapi dia pernah mengatakan kalau dia tidak religius. Nah, itu bingung juga. Ya, itu soalnya kan kayak kepercayaan mayoritas di Jepang sih, Shinto sama Buddha ya, antara Iya, dua iya. itu. Kayak gitu. Tapi entahlah ya. Kalau aku nebak sih ya agnostik kayaknya. Mungkin. Lagi ini ya, lagi agnostik sekarang ya, lagi tren. Iya, lumayan, lumayan. Agnostik itu sebenarnya ini loh, pilihan main aman sih. Iya nggak? Tengah-tengah. Ya ya. Oke, lanjut tadi referensi ya. Ya mungkin itu kayak tadi dewa-dewa ya. Dewa-dewa Mm-mm. Yunani itu yang dipakai untuk nama senjata. King Neptune itu juga kan dewa, ada Ya, dewa Neptunus. Kayaknya itu aja sih. ya, Tapi itu kan, oh, kayaknya di Wano kan dia kayak dari berdasarkan Jepang kan. Itu juga ada beberapa kayak nama dewa-dewa Jepang yang disebutkan gitu ya, katanya. di Jepang apa? Siapa? Kappa, Kappa. Kappa itu monster dulu. Mana ada kappa dewa? Monster air itu kappa. Oh, saya tertukar-tukar. Tapi Ya. Nah, mungkin terus, mungkin di Wano ada istilah-istilah yang bahasa Jepang apa? Jepang-Jepang kan mungkin ada sih. Cuma kayaknya pengetahuan kita tentang dewa-dewa di Jepang kurang ada. Jadi nggak tahu. iya, iya, kayaknya di Wano sih ada juga sih, kayak beberapa, cuma kita yang nggak terlalu mengerti atau tahu ya. Tapi pasti ada referensi kayak mungkin nama-nama jurus atau karakter apa yang kayaknya pasti ada sih, karena kan itu kan settingnya dia berdasarkan Jepang. Tapi ya, ini kita ke poin kedua ya, karena Oke. ini masih ada sambungannya. Oke, ini poin kedua yang mana membuat aku kenapa ada teori kalau One Piece ini melakukan kristenisasi. Jadi Nah, karena dari semua referensi yang ada, itu aku menghitung atau aku menemukan itu, mungkin ada yang menemukan yang lain, tapi yang aku temukan itu kebanyakan referensinya dari, bisa dibilang biblical atau dari Alkitab. oh, oke. Apa aja itu? Kalau dari Buddha mungkin tadi saya ngaku aja ya, kayaknya nggak ada lain lagi ya. Ini khususnya untuk agama yang kayak sekarang masih agama-agama mayoritas ya yang dikenal ya. Ya, Kayak Buddha, Hindu, itu kebanyakan dari Kristen. Contohnya, elemen-elemen salib itu muncul banyak sekali. Dari Mihawk, kemudian Bartolomeo Kuma, itu kan juga dia bawa Bible ya. ya. Ha. Terus ada sebutan-sebutan tentang pohon Adam. Ada pohon Eve juga ya. Iya, Adam and Eve. Itu dari agama Kristen bukan sih? Atau agama lain juga ada. Adam and Eve Atau itu itu kayak pengetahuan umum. kayaknya agama ini deh. Agama Islam juga ada, cuy. Kan ininya Oh, sama awalnya apa? Dari root yang sama. Apa istilahnya? Pernah tahu tuh? ya ya. Ada Kristen, Sudah. Yahudi, Islam itu rootnya sama. Cuma aku lupa istilahnya apa. Tapi pernah tahu gak? Oh, ada. Samawi, Samawi. Nah, ya itu. Itu kayaknya. Agama Samawi. Ya itu. Itu Ya, kan rootnya terus dari Yahudi semua tuh. Terus baru ya berkembang dari Kristen pecah-pecah. itu ada yang percaya kalau Yesus itu Tuhan. Nah, kalau sementara Yahudi kan masih nggak percaya. Kalau nggak salah gitu ya. Ini sorry kalau saya salah. Tapi seingatku gitu. Ya. Tapi emang kalau itu banyak sekali sih referensi dari ya supaya agama Samawi aja atau Kristen. Ya. Biblikal lah dari Alkitab. Mm-mm. Si tunggangannya Frankie waktu dia di Water Seven itu kan Sodom dan Gomora. Itu dari mana itu? Oh, Sodom Gomora. Iya, ada itu. Yang kalau nggak salah itu. Toredot. Toredot. Asal kata Sodom. Ya ya. Itu nanti silakan Google dan riset sendiri ya, teman-teman.
Ya. Ini yang kalau ngerti agama samawi, Kristen, Islam, Yahudi itu harusnya sama sih. Ya, Harusnya ya. mungkin istilah-istilahnya ada beberapa yang sama lah. Ya mungkin namanya yang beda. Kalau misal Yesus kan disebut juga Isa. Ya, Nah, kayak gitu-gitu. Mungkin penamaannya ada yang beda. ya. Jadi ya selain itu masih ada lagi ya kayak salib-salib itu juga cukup banyak sih. Kayak di waktu di apa? Whiskey Peak Oh, apa? itu ada yang Batu menyamar nisan. jadi ya batu nisannya mereka salib. Nah, Iya, ya. itu Kuburan tuh. menunjukkan kepercayaan nggak? Kayaknya kalau menurutku mungkin itu cuman menggambarkan ini sih. Batu nisan gitu. Soalnya secara umum, batu nisan secara umum. Nunjuk kalau itu kuburan gitu. Nah, kenapa nggak kuburannya ini kayak mungkin kuburan kalau di Jepang kayak gimana ya kuburannya? Pertanyaan bagus. Jadi nge-search. Kuburan di Jepang. Batu-batu gitu kali. Maksudnya kenapa sengaja memilih yang lambang salib sebagai kuburan? Atau karena lebih umum ya? Mungkin nyesuaiin Atau ada maksud ini. lain? Nah, Nyesuaiin itu sih. Tematiknya. Mungkin ya. Oh iya, tapi batu nisan kotak juga banyak sih. Cukup umum juga. ya, Soalnya kan kalau di Whiskey Peak tulisan kota temanya kayak Eropa-Eropa gitu mungkin. Mungkin. Salah satu atau faktornya. yang gede-gede kayak bongpai-bongpai gitu loh. Bongpa itu apa? Kalau orang Cina kan bongpai. Orang Cina bulat-bulat. Ya, ya. Ya mungkin secara umum sih menurutku. Atau ada maksud tertentu? Oh, Tapi ya itu. Terus, ada lagi, kamu dulu deh. Apalagi yang ya. kristenisasi. Terus di Sipik ada juga ini. Miss Monday kan dia menyamar jadi ini. Suster. Oh, iya ya. Ini kan masih tergolong ini juga. Ini referensi-referensi aja ya. Hmm. Terus ya tadi karakter Bartholomew Kuma, terus senjatanya Mihawk. Bahkan ini makamnya Belmer itu dia pakai salib, lambang salib. Oh, iya juga ya. Banyak ya. Ya. Jadi apakah salib ini kayak apa ya? Apa ya? Kayak mungkin dia random aja pilih apa ya buat kuburan. Udah salib aja gitu. Atau Ini ada maksud sama yang lain ya? sama kayak kita lihat itu logo 75 tahun Indonesia. Oh, salib, salib. Itu sama ini. Oh, ada salib, salib. Di Tapi ini dalam logo 75 tahun. tapi ini di kuburannya cuy. Ini udah pasti nih. Kalau kuburan apa ya kayak masalah-masalah matter of life and death, hidup dan mati kan pasti ada kaitannya dengan kepercayaan atau agama. Soalnya, aku tahu jawabannya kalau Belmer. Soalnya kalau cuma satu Ya, batang lurus, tidak seperti kuburan. Jadi apa ini batang? ya maksudnya kenapa kenapa kok nggak dipilih siapa ya? Ichiro memilih kayak satu atau mengarang lah atau membuat lah kayak pura-puranya ada agama apa gitu di One Piece misalnya kuburannya pakai batu bata atau apa gitu jadi itu yang dipakai di semua kuburan di dunia One Piece gitu jadi tidak merujuk ke agama yang sudah ada di dunia nyata gitu Itu gimana malah PR sih. Terlalu banyak yang perlu dipikirkan, coy. Masa harus mikirin juga agama apa yang ada di One Piece? Dan nggak terlalu terlalu ini sih. Ya cukup yang general aja lah menurutku. ya tapi general kan ada pilihan agama lain kenapa harus salib Nah, tapi selain itu, selain agama Kristen, ada juga agama lain, cuy. yang pakai salib Enggak, maksudku Oda gak cuman menampilkan ini Kristen, ini salib, ini Kristen, ini salib. Enggak cuman itu. Di Skypiea, oke di Skypiea ya itu berdasarkan ini loh. Nama-nama dewa itu loh. Shura, Gedatsu.
Om. Itu masa dari Itu agama nama dewa. Kristen? Mungkin ya, nggak tahu. Ngarang. Tapi ngerti tak maksud? Kayaknya itu dari referensi agama apa gitu. Syura. Pasti ada istilah Syura. Hindu bukan? Asura. Ya Iya, itu. kayaknya pernah Asyura dengar. apa? Jadi nggak cuman Kristen, tapi semua agama ada unsur-unsur yang dipakai juga. Kebetulan aja yang kita sorot yang Kristen-Kristen karena kita supaya aman, soalnya kita beragama yang sama. Ya, oke. Mungkin ya. Oke, jadi ya. Jadi poin kedua yang aku temukan itu sih tadi tentang kenapa referensinya kebanyakan dari ini Bible atau Alkitab Kristen itu. Hmm. Oke, ini kita masuk ke part ketiga ini. Wow, mungkin senjata terakhir lah. Maksudnya benar obvious, bisa disimpulkan apa ya? Pokoknya ini Bukti ya nyata. kan benar-benar ini kristenisasi. Oke, Gimana apa kamu itu? bisa menyangkal ini? Oke, kita coba. Oke, ini poin yang ketiga. Sebenarnya tadi dulu aku singgung sih. Mm-mm. Ini ada dua. Ini yang pertama dulu ya. Yang tadi aku udah sempat singgung. Makam atau kuburannya Belmer. Oh ya. Ya itu mungkin tadi sudah kita bahas. Yang Ya, satunya. tapi ini nggak cuma di Belmer aja. Ini ada beberapa. Mungkin nanti bisa sambil cari lah. Kalian kan jago ngeset ya. Bahwa di beberapa kuburan juga, contohnya tadi di Whiskey Peak itu juga berbentuk eh, cross atau salib. Mm-mm. Di Thriller Bark juga kuburan-kuburannya ada ornamen-ornamen salib. Kemudian ada juga di Fishman Island. Bahkan sampai Fishman Island pun kuburannya berbentuk salib. Nah Oh. ini. Kenapa bahkan sampai di Fishman Island ada kuburan berbentuk salib? Padahal kan bisa saja kayak beda dunia gitu ada kepercayaannya sendiri. Kayak di Skype ada dewanya lagi sendiri. Atau bahkan kalau di Skype itu ada kuburannya pasti salib juga. Emang ada di Skype? Tapi kita nggak lihat, tapi nggak ditunjukkan, nggak ada adegan di situ. Tapi kalau ada, kayaknya salib sih. Ntar ini aku masih Dan, nyari yang di ini apa? Fishman Island belum dapat. oke, boleh cari. Jadi di sini sih, ini aku dapat dari Wikia ya, Wikia One Piece. Jadi ini cukup bisa dipertanggungjawabkan. Mm-mm. Di Alabasta, di Thriller dan di Fishman Island. Dan Oh, kembali lagi ke argumenku yang di awal itu, kalau misalnya ya kayak kuburan atau kematian itu kan pasti ada sangkut pautnya dengan kepercayaan sih. Kan nggak mungkin kamu mati terus nggak dikasih tanda sembarangan gitu loh mas. berarti banyak ya kuburan yang menggunakan simbol itu. Ya, di Fishman Island dapat Belum, gambarnya. gak nemu. Kamu ada gambarnya gak? Kirim aja linknya. Ya sih di Discord, di chat. Mana? Itu nggak ada salib kok ini. Salib Sialan. itu. Itu cuma kotak kayak logo itu Swiss. Logo Swiss aja itu plus. Pendek lagi. Oke, jadi ini sudah dituliskan di Wikia di eh, makamnya Otohime ya, mamanya Shirahoshi. Mm-mm. Jadi ini makamnya dia ada salibnya di atas. Kita sudah dapat gambarnya ya. Loh, itu kan berdasarkan Wikia. Wikia itu siapa aja bisa edit, cuy. Tapi kalau kita Nah, lihat, gimana jelaskan ini gimana ini? kalau kita lihat itu bukan salib. Salib ini yang disamarkan supaya nggak ketahuan. Justru yang kristenisasi Coba itu kenapa di panel atasnya itu ditutupin sama bubble supaya tidak ketahuan. Berikutnya dia
ini terlalu riskan. Saya tutup dulu, dia baru keluarkan sedikit-sedikit gitu. Ini bukan salib cuy. Bahas yang lain aja. Ini kurang valid lah ini. Ini bukan salib ini. Ini kok dibilang Yaudah, salib. Belmer itu pasti itu fix obvious itu salib. Nah, gimana? Ya. Oke. Berarti udah kristenisasi. Mungkin ini kan ya sulit didebat kan ini. Ya, enggak. Dan satu lagi. Ini sudah tak jelaskan tadi. Hah? Sudah tak jelaskan. Poin Belmer ini kan ngapain diulang? Kan tadi sudah. Ya. Itu benar-benar salib itu, Kak. Iya, benar salib. Otohime bukan. Menyerupai salib. Nah. Seperti logo Indonesia. Oke, lanjut. Apa lagi? Jadi itu. Dan yang kedua, nah ini. Chopper itu Kristen. Oh. Oke. Penjelasan. Ya, jadi Chopper itu dia percaya pada kekuatan sebuah salib. Jadi ingat pada waktu ini pertama kali mereka ketemu sama Brook. Ya. Chopper mengeluarkan benda yang dia percayai untuk dapat mengusir iblis, yaitu salib. Gimana itu penjelasannya itu? Berarti benar cuy. Di One Piece itu ada agama. Dan di masing-masing kru itu kan biasanya masing-masing itu merepresentasikan satu negara. Nah, satu negara. Luffy Brasil, Usopp Afrika, siapa Zoro Jepang. Nah, selain itu ada merepresentasikan negara, merepresentasikan warna. Nah, ini karakter-karakter di One Piece merepresentasikan agama. Nah, yaudah kita bahas agamanya apa aja. Ya, ini harusnya ada yang nanya kan di SBS ya. Iya, itu pertanyaan bagus. Oda Sensei, kalau yang kru Mugiwara agamanya apa? Iya, itu teori yang bagus untuk menentukan agama-agama masing-masing kru topi jerami. Ini pasti nih di Chopper nih ada nih. Gambarnya ada nih kalau dicari. Tinggal Google aja. Brook join Mugiwara. Itu langsung keluar itu gambarnya. Iya. Sebenarnya sih ada Chopper sama Usopp juga. Cuma kalau Usopp ini dia nggak cuma ngeluarin salib, dia ada bawa bawang putih sama tasbih gitu ya. Tasbih agama apa tasbih? Paham ya. Tapi tasbih cukup banyak sih. Kayaknya banyak agama yang pakai tasbih. Ya. Buddha juga kan pakai. Boboho itu loh. Biasanya kan dia usir vampir pakai tasbih. Boboho. Iya. Agama apa itu? Berarti Usopp ini agamanya agama loncat-loncat, suka pindah-pindah agama. Kayak artis. Ya mungkin. Jadi kalau tadi Usopp kan dia memang mengeluarkan ornamen dari berbagai ini ya, kepercayaan ya. Tapi kalau Chopper dia tuh waktu ketemu Brook dia cuma mengeluarkan salib saja. Dan ini nggak cuma sekali. Waktu ada pertemuan berikutnya bukan di Wano ya. Tapi pertemuan dengan Kinemon pertama kalinya yaitu di penghasat kalau nggak salah ya. Nah, waktu itu kan Kinemon kan badannya terpisah-pisah tuh. Ya. Waktu itu Chopper ketemu sama melihat kepalanya Kinemon yang bisa hidup bergerak gitu. Di situ lagi dia mengeluarkan salib lagi. Nah, oke. Ya berarti benar. Chopper. Kalau kru Mugiwara punya agama ya Chopper Kristen berarti. Ini aku barusan browsing toh, nyari itu adegan itu. Terus kelihatan kuburan dari Kozuki Oden, Momonosuke, kuburan Kinemon, ternyata tidak berbentuk salib, cuy. Ingat nggak? Kuburan di Wano itu bukan salib, cuma berdiri. Tiang-tiang kayu gitu. Ya itu yang ala samurai Jepang itu kan. Kenapa tidak salib, ayo? Nah. Yeah. Padahal udah kristenisasi lah.
Ya karena kan di Wano menyesuaikan. Oke. Itu. Pokoknya panselnya itu tadi. Bahwa Chopper, entah apakah Chopper itu Kristen atau bukan, tapi dia percaya dengan salib. Nah, silakan menginterpretasikan sendiri. Ya, berarti ini tergantung pendengar ya. Kita tidak bisa menarik kesimpulan apa-apa. Karena terlalu berbahaya. Ya, pokoknya ini data-data yang sudah berhasil kita kumpulkan ya. Dan sedikit bumbu-bumbu dari kita. Supaya lebih menarik tuh. Ya. Oke. Ya, tapi kalau seandainya benar pun, ya apa ya? Mungkin perlu lebih banyak ini ya lagi ya. Referensi atau representasi di One Piece ya. Ya mungkin kalau tadi kau bilang, oh jadi si Chopper ini yang dari agama A, nanti mungkin yang lainnya dari agama B. Biar lebih bervariasi gitu loh. Iya. Tapi mungkin Tapi mungkin referensi kita yang terbatas juga tentang pengetahuan agama lain. Jadi kita lihatnya, oh ini salib, ini apa? Mungkin dari simbol agama lain mungkin ada, cuma kita nggak menyadari mungkin. Oh ya, bisa jadi. Ya itulah. Nanti kalau ada masukan-masukan, input atau Komen. ada pendengar yang sempat menemukan ya referensi dari kepercayaan atau agama lain, boleh komen di mana? Ya, kalian bisa komen pendapat kalian di YouTube, di fanpage di Facebook, ataupun di Instagram kita @tendenpodcast. Nah, itu. Ya, jadi itu aja untuk podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Dan sekali lagi, kami menyampaikan turut berduka cita atas musibah yang terjadi di Makassar dan semoga tidak ada hal serupa yang terjadi lagi. Dan juga sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Paskah untuk semua yang merayakan dan juga selamat hari libur long weekend untuk seluruhnya. Oke. Ya. Oke, jadi sekian untuk podcast kali ini. Saya Hendy Jul. Saya Hans. Dan sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah. Ya.